Sebelum kita beralih ke para calon di tingkat provinsi nih, ada Bang Audi dan juga nanti ada Bu Suryani, baik perempuan maupun juga perwakilan dari milenial kita. Saya ingin membacakan terlebih dahulu nih, ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dijawab oleh Bang Basam dan Bu Aziza. Ini ada pertanyaan terkait dengan penyandang disabilitas. Ini mungkin buat Bu Aziza mungkin bisa dijawab. Ini walaupun pertanyaannya nih yang menanya namanya Amatullah Basimah ini dari Bekasi, tapi mungkin bisa cocok juga pertanyaannya karena memang Tangsel ini sebagai kota besar ya. Pertanyaan dari Basimah dari Bekasi dan seorang penyandang tuli, ini beliau kebetulan jadi bukan hanya bertanya untuk penyandang tuli, tapi karena memang beliau juga seorang penyandang tuli. Beliau ini pendiri sekolah khusus tuli, mahasiswa D1 PGTK dan S1 Mercu Buana. Saya mau bertanya, apakah ada program para calon kepala daerah untuk peningkatan akses disabilitas? Nah, ini kita mau tanyakan ke Bu Azizah nih, karena Bu Azizah nih akan memimpin kota besar di Tangerang Selatan. Silakan, Bu Azizah. Iya, terima kasih. Saya senang sekali, terima kasih Basima yang di Bekasi. Saya juga orang tua yang punya putra disabilitas. Jadi saya sangat atensi sekali dengan persoalan disabilitas dan saya kira ini semangatnya sama dengan visi kami bahwa kami akan membangun kota Tangerang Selatan sebagai kota yang inklusif. Yang tentu ramah tidak hanya bagi siapa saja termasuk yang disabilitas termasuk yang minoritas ya. Jadi bagaimana ini akses ya yang ada baik akses pendidikan, akses kesehatan, akses pekerjaan ya, peluang-peluang kerja ya. Ini juga menyasar ya, memperhatikan kebutuhan dari adik-adik, anak-anak kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus. Ini yang terutama misalnya bahwa Tangsel ini belum punya ya transportasi publik yang nyaman, ya aman, yang untuk digunakan untuk bagi pergerakan masyarakat di Kota Tangerang Selatan. Ini tentu kita ingin transportasi publik yang nyaman juga bagi disabilitas. Begitu juga peluang-peluang kerja ya. Kita saja sekarang ini belum jadi wali kota terus mendorong teman-teman yang disabilitas untuk kita ingin buat sebuah konsep di mana ada satu ruang atau peluang kerja bagi mereka. Kami sebutnya Cafe Moringa, tapi masih kita rancang. Namanya Cafe Moringa. Di sana ini kita desain untuk semua ya. Jadi ini kafe yang inklusif lah kira-kira. Di mana itu dilengkapi dengan sarana yang membantu teman-teman yang berkebutuhan khusus sehingga tidak per segmen. Kan kita suka tahu kafe tuli, kafe ya. Itu sangat komunitas. Nah, kita ingin membangun sebuah kafe ya di mana generasi muda atau milenial yang tanda petik berkebutuhan khusus bisa juga bersama-sama dengan keluarganya ya, dan memberikan peluang kerja bagi teman-teman yang berkebutuhan khusus di sana. Termasuk kami kemudian mengembangkan batik Ciprat Kelor yang kami peruntukkan nanti untuk teman-teman yang disabilitas. Jadi itu mudah ya teman-teman, itu juga pernah digunakan oleh Yayasan Kinasi di Blitar, dan saya cukup terinspirasi bahwa saya ingin mengembangkan itu. Makanya tadi saya sampaikan saya ingin membangun pembangunan di Tangsel itu harus tematik ya, harus tematik. Artinya memang itu sesuai dengan potensi yang ada di wilayah itu dengan tidak meninggalkan teman-teman yang berkebutuhan khusus. Saya kira itu ya. Baik, terima kasih Bu Aziza. Menarik sekali nih Bu Aziza. Dan terima kasih tadi dari Basimah yang juga merupakan penyandang tuli. Terima kasih banyak sudah bergabung dan sudah menanyakan program itu. Mudah-mudahan kepedulian para calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang diusung oleh PKS terhadap para penyandang disabilitas ini bisa betul-betul memperhatikan dan bisa direalisasikan dalam program yang nanti akan beliau jalankan di masing-masing posisinya. Sekarang saya mau ke Bang Basam dulu. Ini ada pertanyaan Bang Basam dari Jafar, Halsel Jakarta. Ini kebetulan Jafar nih katanya, Bang Jafar ini kebetulan pernah melakukan survei kecil-kecilan mengenai
pemilih milenial di Halmahera Selatan di Gane Barat. Nah, mayoritas dari mereka ketika ditanyakan siapa calon yang potensi membangun hal lebih baik, mereka bertanya tidak ada yang bagus katanya. Jadi siapapun yang terpilih hidup kita gini-gini aja, karena memang banyak pengangguran di Gane Barat, walaupun mereka sudah berpendidikan S1. Nah, bagaimana Bang Basam bisa menjawab tantangan ini kira-kira? Ya, jadi memang ini menjadi concern cukup utama untuk saya sendiri sebagai calon milenial, karena yang kita lihat di masyarakat di Halmahera Selatan ini memang rata-rata berada pada masyarakat menengah ke bawah. Masyarakat menengah ke bawah, sehingga memang ditinjau juga dari segi ekonomi yang memang cukup berat di kita di Halmahera Selatan. Itu cukup menjadi concern saya bagaimana kita saat ini memang sudah memiliki banyak SDM S1 terutama dari milenial kita, tapi kemudian ketika mereka kembali ke daerah, mereka terkendala dengan lapangan pekerjaan di daerah. Lapangan pekerjaan di daerah yang memihak kepada pemuda-pemuda kita. Seperti yang kita ketahui, di Halmahera Selatan ada beberapa perusahaan tambang kemudian masuk dan menyerap pekerja-pekerja lokal, tapi kemudian itu belum cukup maksimal. Makanya kami mempunyai salah satu program khusus, yaitu program bagaimana kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih memadai dan memang bisa dikatakan lapangan pekerjaan yang memang lapangan pekerjaan memang dari sumber daya alam yang ada di Halmahera Selatan. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Halmahera Selatan dengan demografi yang 78% lautan, memang potensi maritimnya sangat besar. Bagaimana kita bisa melihat peluang itu sehingga kita bisa menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan atau budidaya-budidaya yang memang bisa menopang lapangan pekerjaan untuk pemuda-pemuda kita di daerah. Juga memang saat ini kalau yang kita ketahui memang keberpihakan pemerintah terhadap sarjana-sarjana kita masih sangat kurang, sehingga ke depan kami berharap insya Allah ketika kami terpilih dalam kontestasi politik saat ini, keberpihakan itu bisa kita tingkatkan. Bagaimana kita memberikan edukasi yang cukup untuk pemuda-pemuda kita sehingga mereka menjadi pemuda yang siap terjun dalam dalam lingkungan pekerjaan. Karena bagaimanapun ketika pemuda yang sudah berstatus sarjana tapi kemudian ketika turun ke daerah, pulang ke lapangan tapi tidak memiliki pemahaman yang cukup untuk mengembangkan diri di daerah, maka posisinya pun akan stagnan, mereka akan berdiam diri di desa-desa di kampung. Tapi kalau kita menyerap mereka, kemudian memberikan edukasi yang cukup sehingga mereka siap untuk terjun dan melihat peluang-peluang yang ada di daerah dan mengembangkan peluang-peluang itu sehingga bisa terbuka lapangan pekerjaan untuk kawan-kawan mereka yang lain. Itu mungkin dari saya, Bang. Baik, terima kasih Bang Basam. Kita sudah melewati tadi sesi awal kita berbincang-bincang dengan para calon kepala daerah, wakil kepala daerah dari yang diusung oleh PKS, dari perwakilan milenial dan perempuan. Ada Bang Basam dari Halmahera Selatan dan juga Ibu Azizah dari Tangerang Selatan. Kita mendoakan mudah-mudahan dua-duanya ini sukses. Amin. Dan terpilih nanti di Pilkada 2020. Dan bukan hanya terpilih, tapi insya Allah bisa merealisasikan janji-janji dengan baik untuk masyarakat di daerahnya masing-masing. Amin. Terima kasih sekali lagi Bang Basam dan Bu Azizah. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih banyak. Mbak Titi, terima kasih. Bang Basam, terima kasih. Ya, terima kasih. Sehat selalu semuanya, Pak Basam, Bu Azizah. Amin, terima kasih. Baik, terima kasih semuanya. Oke, kita akan beralih sekarang ke calon kepala daerah dan wakil kepala daerah ini dari di tingkat provinsi. Sudah hadir Bang Audi Joinaldi ini dari Sumatera Barat. Nah, sebelum mulai kita mau perkenalkan dulu dari Bang Audi ini singkat CV beliau. Ini Bang Audi Joinaldi ini kandidat doktor
dan gelarnya ini panjang dan banyak ini rajin sekali Bang Audi ya, belajarnya luar biasa. Jadi pernah di PB, Fakultas Peternakan, pernah di Wageningen University di Belanda, jurusan Food Quality Management, Animal Nutrition, dan juga pernah di Unhas juga mengambil Magister Management, pernah di PB Sekolah Bisnis. Saat ini berarti ya calon doktor dari PB nih Bang Audi. Lalu pernah di UGM juga Fakultas Peternakan dan juga Persatuan Insinyur Indonesia dan Asian Federation Organization. Dan juga beliau ini memang latar belakangnya seorang pengusaha, jadi entrepreneur yang terjun ke politik, pebisnis, ya, walaupun juga karena latar belakang pendidikan beliau juga sebagai dosen di Fakultas Peternakan UGM, dan juga berbagai latar belakang beliau lainnya. Nah ini Bang Audi ini usianya masih muda juga Mbak Titi. Jadi beliau nih lahir di tahun 83 kalau tidak salah ya Bang Audi, betul ya? Betul. Ya, ini lahir di tahun 83 dan sekarang luar biasa menjadi calon wakil gubernur Sumatera Barat, salah satu provinsi terbesar di Republik ini. Sebelum ke Bang Audi, saya mau tanya dulu ke Mbak Titi. Sebetulnya bagaimana tantangan milenial, karena jarang sekali milenial yang berani juga untuk maju, apalagi di provinsi-provinsi besar nih Mbak Titi. Gimana pandangan Mbak Titi? Ya, senang sekali ya, karena memang kalau kita perhatikan di 2000, walaupun datanya masih bergerak ya Mas Ai ya, cukup banyak milenial yang hadir di Pilkada 2020. Mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi edukasi politik yang bisa memberi semangat kepada kelompok muda kita bahwa politik itu memungkinkan untuk digapai. Politik itu bisa kita akses gitu ya. Ini pesan yang sebenarnya mengapa jumlah atau kehadiran itu penting gitu. Nah, sebenarnya masyarakat Sumatera itu, karena saya juga dari Sumatera ya, saya dari Sumatera Selatan, adalah masyarakat yang cukup egaliter kepada anak-anak muda. Karena memang budaya Sumatera itu budaya yang istilahnya itu antara anak dan orang tua itu dialog tuh berjalan. Dan tetapi memang tantangan kita di Pilkada 2020 Mas Ai ya, sekali lagi adalah tantangan yang tidak mudah. Karena di Pilkada di tengah pandemi membuat kita itu harus beradaptasi, mengubah cara-cara kita di dalam menjangkau masyarakat. Ada tulisan bagus dari Adi Aman di The Diplomat, judulnya Lessons from Asia. Jadi dia mengambil pembelajaran pemilu di negara Asia di masa pandemi, Mongolia, Korea Selatan, Singapura, Malaysia, Sri Lanka begitu. Kata dia gini, pemilu di masa pandemi itu memungkinkan tapi sulit. Tetapi ada dampaknya. Dampaknya itu di 5 area. Yang pertama soal partisipasi elektoral yang punya kecenderungan untuk turun. Yang kedua adalah dampaknya pada beberapa kelompok yang rentan, misalnya orang yang sakit, kelompok disabilitas, lalu kelompok miskin yang makin terdampak karena situasi pandemi. Yang ketiga itu adalah soal kebersihan di dalam penyelenggaraan tahapan. Tadi ya soal protokol kesehatan, bagaimana kita memastikan ini ada 40 UDA Audi ya yang calon itu positif COVID dan angka ini naik terus gitu ya. Walaupun ada juga yang nekat sudah tahu positif tetap maksa datang ke kantor KPU. Nah ini juga ternyata soal kesadaran itu bukan hanya problem masyarakat kebanyakan, harusnya kandidat itu kan punya kesadaran lebih gitu. Yang keempat itu mempengaruhi cara-cara berkampanye. Sekarang kandidat harus didorong lebih mengedepankan virtual, digital, tetapi ternyata survei indikator 60% lebih pemilih itu lebih senang kampanye terbuka seperti kampanye-kampanye sebelumnya. Nah ini kan berarti tantangan nih bagaimana menemukan antara anjuran untuk menggunakan digital dengan kebutuhan atau keinginan publik yang ingin lebih terbuka. Nah yang terakhir itu soal misalnya akan ada diskursus kalau angka partisipasinya rendah mempersoalkan kepemimpinan terpilih. Dan ini juga jadi tantangan besar bagi milenial kita karena tentu ketika dia masuk politik langsung berhadapan dengan situasi yang sangat berat gitu ya. Pilkada yang berisiko, pilkada yang sulit, pilkada yang rumit. Maka
saya strategi inovasi itu sebenarnya jadi keunggulan milenial, Mas Ai, karena milenial itu kan kreatif, milenial itu cepat beradaptasi, dan milenial ini karena dia masih muda, tenaganya itu istilahnya itu nggak ada habis-habisnya gitu, tinggal menemukan teamwork dan kolaborasi yang pas dengan apakah pasangan kepala daerahnya atau pasangan wakil kepala daerahnya, begitu Mas Ai. Baik, terima kasih Mbak Titi, menarik nih.